lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Kali ini kita akan membahas tentang materi diagram ya. Ini awal-awal pembahasan kita tentang statistika. Ada 3 diagram yang akan kita bahas di sini. Yang pertama diagram garis, yang kedua diagram batang, dan yang ketiga adalah diagram lingkaran. Di mana masing-masing diagram ini punya kekhasan masing-masing ya untuk data-data tertentu. Jangan sampai kita salah membuat diagram ya, yang harusnya pakai diagram garis malah membuat diagram lingkaran atau sebaliknya. Diagram ini sudah kita banyak temu ya di mana-mana, di koran, majalah, televisi, atau mungkin instansi pemerintah ya. Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan diagram. Nah, bagaimana cara membuatnya dan bagaimana cara membacanya akan kita pelajari di video kali ini. Pertama kita akan membahas tentang diagram garis ya. Ya, diagram garis adalah diagram yang bentuknya garis. Nah, sederhananya seperti itu ya. Nah, kekhasan dari diagram garis adalah digunakan untuk menampilkan data ya dari waktu ke waktu. Ini ya, ini penting ini kata kuncinya. Jadi datanya harus kontinu dari waktu ke waktu. Misalkan tentang nilai tukar rupiah ya. Hari Senin berapa, Selasa berapa, Rabu berapa, itu bisa ditampilkan dalam diagram garis. Atau mungkin berat badan bayi ya. Atau mungkin harga kebutuhan pokok, atau mungkin peningkatan atau penurunan kasus kecelakaan, atau kasus mungkin COVID-19 yang positif, dan seterusnya. Ini cocok digunakan diagram garis ya. Kita akan coba membaca diagram ini. Di sini sudah ada pertanyaan ya. Pendaftar terbanyak pada tahun berapa? Nah, dari sini kita akan bisa melihat sepintas langsung ketemu ya. Pendaftar terbanyak adalah pada tahun yang paling tinggi, berarti 2010 ya. Nah, coba kita isi 2010 di sini. Kemudian pendaftar terendah pada tahun, kita lihat paling rendah. Nah, tahun 2013 ya. Lagi, penurunan jumlah pendaftar paling drastis terjadi dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kita lihat ya, yang paling drastis yang mana? Tentu saja yang menurunnya sangat suram ya. Ini ya, dari tahun 2010 ke tahun 2011. Coba kita isi di sini. Ini 2010, ini 2011. Coba kita cek. Ya, ini betul semua ya. Rata-rata pendaftar selama 5 tahun. Coba kita hitung. Tahun 2009 ada 415. 2010 420 nih ya. 2011 400. 2012 390. 2013 385. Coba kita hitung. 5 berarti 10 0 ya. 51 2 4 13 tambah 8 21 ya. Nyimpen 2 6 10 14 17 20. Nah, totalnya 2010 dibagi 5 ya, berarti 2010 dibagi 5 tahun. 2000 dibagi 5 ketemunya 400 ya. 10 bagi 5 2, 402. Coba kita isikan di sini. Kita cek. Ya, seperti itu ya. Jadi dari diagram ini banyak informasi yang kita peroleh ya. Pendaftar tertinggi, pendaftar terendah, penurunan tertinggi, dan seterusnya bisa kita lihat dalam sebuah diagram garis ini. Lanjut. Oke, coba data aslinya. Nah, ini kita tadi sudah mengisi ya. Data awal dari diagram garis di atas adalah 2009 berapa tadi? 415 ya. Ya. Kemudian 2010 berapa jumlahnya? 420. 2011
berapa ini? 400 pas ya. 2012 390, kemudian 2013 sebanyak 385. Bisa kita cek di sini. Ya, tepat ya. Berarti kita sudah bisa membaca nih diagram garis. Sekarang bagaimana kalau kita kerjakan contoh nih ya. Buatlah diagram garis dari data berikut. Usia bayi 0 bulan, berat badannya 3. Nah, 0 bulan di sini ini 3, sudah pas ini ya. Kemudian usia 3 bulan, berat badannya 5. Perhatikan usia di sini 3, berat badannya. Nah, ini perlu digeser ini ke arah 5 ya. Nah, seperti ini. Kemudian usia 6 bulan, berat badannya 6,5. Kira-kira di mana nih 6,5? Sini ya. Oke. Kemudian 9 bulan, 7,5. Nah, bayinya sehat ya, naik terus ya. Oke. Terakhir 12 bulan, 8 kg. Nah, seperti ini. Kita cek hasilnya. Oke, betul semua ya. Berarti sudah bisa membuat diagram garis. Cukup mudah ya. Tinggal dipaskan nilainya, usia dan beratnya, kemudian dihubungkan dengan sebuah garis ya. Oke, kita akan lakukan simulasi ya. Perhatikan posisi garis ini. Ini masih lurus ya, karena frekuensinya sama semua 2. Kalau kita naikkan frekuensinya, coba lihat. Ya, akan menyesuaikan ya. Nah, inilah diagram garis. Ya, ini gambaran dari bagaimana cara membuat diagram garis ya. Tinggal datanya dipaskan dengan frekuensinya, hubungan dengan sebuah garis. Cukup mudah ya, bisa dipahami. Oke, kita lanjut dengan diagram yang kedua, yaitu diagram batang ya. Oke, lihat. Ini ada diagram penjualan motor ya pada tahun 2014. Ini ada Yamaha, Honda, Suzuki, dan lainnya. Diagram batang umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek branded dalam kurun waktu tertentu ya. Selain dengan diagram garis, tadi kita bisa juga membuat diagram batang ya. Untuk yang waktu kontinu juga bisa pakai diagram batang. Tapi diagram batang bisa juga digunakan untuk waktu tertentu. Misalkan ini hanya tahun 2014 saja ya. Kalau diagram garis kan antara tahun sekian sampai sekian. Kalau pada tahun 2014 saja, maka tidak boleh menggunakan diagram garis ya. Harus menggunakan diagram batang atau diagram lingkaran. Coba lihat ini contoh penjualan motor ya. Dalam ribuan. Jadi ini contohnya ini berarti Yamaha 450.000. Nah, jualnya Honda 700.000 dan seterusnya. Oke, dari informasi diagram batang ini kita bisa membacanya ya. Coba kalau ada yang bertanya begini, merek sepeda motor terlaris di Indonesia adalah, ya, kita bisa mengisinya di sini berdasarkan dari diagram yang tertinggi kan. Siapa ini? Honda ya. Coba kita isi Honda. Penjualan Yamaha mencapai berapa persen dari total penjualan? Kita lihat Yamaha 450. Sementara totalnya berapa ini? Ini ada 450 tambah Honda 700 tambah Suzuki 350, yang lainnya 300. Kita jumlah ini 1800 ini ya totalnya ya. 1800 berarti 450 per 1800 kali 100% ya. Ini cara mencari persen. Jadi kita bisa membaca nih diagram batang. 450 bagi 1800 berarti seperempat ya. Seperempat kali 100 berarti 25 ya. 25%. Kita coba isikan di sini 25%.
Kita lihat hasilnya. Ya, betul ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita melihat sebuah diagram, kita harus tahu ya, bisa membacanya. Kita lanjutkan. Coba data awalnya seperti apa nih? Merek yang pertama apa? Yamaha ya. Yamaha. Berapa penjualannya? 450. Honda coba. Berapa ini? 700 ya. Kemudian Suzuki 350 misalkan. Yang lainnya hanya 300 ya. Kita cek jawaban kita. Nah, ternyata benar. Jadi kita sudah paham nih bagaimana cara membaca diagram batang. Bahkan kita bisa membayangkan data awalnya ya. Oke, kita akan simulasikan. Contoh dulu ya. Buatlah diagram batang dari data ini. Coba lihat. Rumahnya sebelah yang mendatar ini ya. Kemudian banyaknya penjualan yang vertikal. Contohnya tipe rumah 21. Nah, ini berapa jumlahnya? 20 ya. Kita paskan nih ke arah 20. Mana ini? Nah, di sini. Kemudian yang 36. Ini ada 25. Kita paskan. Oke. Yang tipe 45 ada 30. Oke, sini ya. Yang tipe 54 ada 15. Yang tipe 70 ada 10. Coba ini kita salahkan satu ya. Kita cek. Ya, ini masih salah karena belum pas ya antara data dan diagram. Nah, semacam ini kita sudah bisa membuat diagram batang ya. Batangnya terpisah nih ya. Kemudian ini menggambarkan yang ke atas ini frekuensi atau banyaknya penjualan. Yang ke kanan adalah banyaknya. Yang ke kanan adalah tipe rumah. Kalau kalian pengen buat yang cantik bisa ya, warnanya bisa berwarna-warni seperti itu. Lanjut, kita akan simulasikan bagaimana cara membuat diagram batang. Jika ada data dan frekuensi ya, kita naikkan frekuensinya. Oke, seperti ini ya. Jadi antara data dan diagram harus sinkron ya. Oke, semacam ini. Ya, nah ini harus pas ya antara data dan gambarnya atau grafiknya. Seperti itu pembahasan tentang diagram batang ya. Mudah sekali. Sekarang kita akan ke diagram yang terakhir yaitu diagram lingkaran. Ya. Nah, ini ada data peserta ekstrakurikuler ya di sebuah sekolah. Ada pramuka, PMR, basket, kir, dan tari ya. Kalau menggambarkan persentase semacam ini paling cocok menggunakan diagram lingkaran. Bisa nggak pakai diagram batang? Bisa juga. Tapi tidak boleh menggunakan diagram garis ya. Ini nggak cocok kalau diagram garis. Nah, bagian-bagiannya bisa menunjukkan persen ini ya. Nah, cara membuatnya nanti harus menghitung sudutnya masing-masing ini ya. Seperti itu. Kita lihat, kita baca dulu ini ya. Ekstrakurikuler yang pesertanya paling sedikit. Nah, coba lihat. Yang paling sedikit mana? Kir ya. Oke. Kir. Banyaknya peserta ekstrakurikuler PMR. Nah, bagaimana cara menghitungnya ya? PMR berapa persen? 16% ya. PMR berarti sama dengan 16% kali jumlah total ya. Totalnya adalah 400. Nah, seperti itu. 16% artinya 16/100 ya. Kali 400. Oke. Dibagi ketemunya 4. 4 kali 16 berarti 64 ya. Nah, berarti jawabannya adalah 64. Kita isi di sini 64. Apa yang terjadi? Cek. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa membaca data ini dengan benar. Awalnya coba lihat. Sekarang kita akan mencari peserta satu persatu. Kita tadi sudah menghitung PMR ya. Ini 64. Oke. Kemudian pramuka.
Pramuka ini 34% ya. Pramuka saya taruh di sini. Pramuka berarti langsung saja 34 per 100 kali 400 ya. Coret-coret 4 kali 34 berarti 176 ya. Lagi apa lagi? Basket 22% ya. Basket 22%, 22 per 100 kali 400 ya. Berapa ini? Coret-coret 4 kali 22 88. Berikutnya kir ya. Kir hanya 12%. Berarti 4 kali 12 48. Terakhir tari yaitu 16%. Oh, berarti sama dengan PMR ya. Ini sama dengan PMR. Berarti berapa? 64. Coba kita isi di sini. Pramuka 176. Basket 88. Kir 48. PMR tari sama dengan PMR ya, 64. Kita cek. Oh, ternyata pramuka salah ngitungnya ya. Ya, pramuka ini ternyata hasilnya harusnya 136 ya. Ya, maaf, tadi salah ngitung. 136. Kita cek. Ya, betul. Kita lanjut ke contoh ya. Ini bagaimana caranya membuat diagram lingkaran. Perhatikan. Ini ada diagram lingkaran ini maksudnya ya. Ada pendidikan SD, SMP, SMA, sarjana, S2, S3. Frekuensinya adalah ini ya. Bagaimana caranya menentukan sudut pusat? Kita bersihkan dulu layarnya. Untuk menentukan sudut pusat, caranya begini. Totalnya adalah 180 ya. Ini SD 20, berarti 20 per 180 dikalikan ya. Sudut pusat lingkaran totalnya adalah 360. Sehingga 20 per 180 kali 360. Ini kita coret begini, seret 2 ya. 20 kali 2 berarti 40 di sini. Seperti itu. Berarti di sini ketemunya 40 ya. Di sini berarti 60 kali 2 120. Ini juga nanti 50 kali 2 berarti 100 ya. Ini 45 kali 2 berarti 90. Nah, seperti ini kita cek. Betul semua ya. Oke, coba kita ganti soal. Kita reset. Ini ada 90 ya. Totalnya 90. SD 10 ya. Berarti 10 per 90 kali 360. Ini kalau saya sederhanakan berarti coret-coret jadi 4 ya. Berarti ini 10 kali 4 40. Ini juga 22 kali 4 88. 18 kali 4 72. 27 kali 4 108. Nah, sisanya sudah otomatis. Kita cek. Ya, betul semua ya. Dan seterusnya. Begitu cara membuat diagram lingkaran. Satu lagi deh, biar tambah mantap. Nah, ini jumlah totalnya 60. 15 per 60 kali 360. Ini kalau saya sederhanakan, coret-coret ini 6 ya. Berarti 15 kali 6. Ketemunya berapa ini? 90 ya. Lanjut, ini 16 berarti nanti kalikan 6. 96. 8 nanti kalikan 6 berarti 48. 12 kalikan 6 72. Oke, kita cek. Ya, seperti itu cara membuat diagram lingkaran. Ini simulasinya seperti ini ya.
Nah, frekuensi kita rubah frekuensinya, maka otomatis sudut pusatnya akan berubah menyesuaikan dengan data. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba ya, kalau kalian sudah bisa, kita tes ya. Siap? Jika jumlah siswa keseluruhan adalah 1080, banyaknya siswa SMK adalah, bagaimana cara mengerjakan soal semacam ini? SMK ada berapa persen ini? Ini kalau kita lihat lurus banget ya, berarti 180 derajat. Totalnya harus ada 360. Ini sudah 110, 150. Ini kira-kira berapa derajat ini? 20 ya? Iya, 110 tambah 50 kan 160. Kalau ini tambah 20 derajat, pas ya nanti ya. Ini 180, yang ini 180. Berarti cara menghitung banyak siswa SMK ya, setelah ketemu derajatnya berarti 20 per ya. Totalnya berapa ini? 360 kali banyaknya siswa 1080 ya. Ini saya coret-coret 3 ya, kalikan 60. Jawabannya A. Kita lihat seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini soal PISA saudara ya. Diagram di atas menunjukkan kecepatan Budi mengendarai mobil. Budi mengerem mobil pertama kali pada pukul, nah lihat ini cepat sekali, terus ya, kemudian datar ya, 60 terus. Kira-kira dia mengerem nggak ini di sini? Ini belum mengerem ya. Mengerem adalah ketika dia menurun ya. Nah, waktu ini dia berhenti. Nah, ini cara membacanya di sini seperti itu. Berarti kira-kira mengeremnya pada pukul berapa nih? Antara sini sampai sini ya, sekitar 9:06 ini ya. Seperti itu ya cara membaca diagram. Lanjut. Diagram di atas adalah nilai matematika dua kelompok ya, A dan B. Banyaknya siswa kelompok A adalah, nah, kita lihat yang fokus yang A. A adalah yang birunya lebih pekat ya, ini ya. Kita lihat jumlahnya ada berapa? Ini 3 tambah 4 7 ya, 7 tambah 2 9, 9 tambah 2 11 ya. Coba kita lihat. Nah, seperti itu. Lanjut. Ini juga soal PISA ini ya. Grafik di atas adalah kecepatan mobil pada 2 km pertama. Kecepatan terendah terjadi pada kilometer berapa? Bahwa kecepatan terendah ini 160 ya, turun terus sampai 100, naik, turun lagi ini ya. Terendah jarak berapa ini? Sekitar 1,3 nih ya. Oke, seperti itu. Diagram banyaknya penjualan TV. Banyaknya TV Polytron yang terjual pada bulan April. Fokus pada April, perhatikan. Polytron yang mana? Yang ini ya, yang paling kanan berarti kalau di grafik ini. Ini Polytron. Jadi kita harus bisa membaca dengan baik. Berapa pada bulan April? 500 ya? Iya. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 240 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Banyak siswa yang gemar robotik. Nah, lihat robotik. Ini sudah ada persennya masing-masing kecuali robot ya. Kalau tadi sudutnya harus 360, kalau persen harus 100 ya. Kita jumlahkan dulu yang ini. 12 tambah 13, 25. 25 tambah 10, 35. Tambah 30, 65. Tambah 20, 85. Berarti robotik kira-kira berapa persen? 15% kayaknya ya. Ini 15%. Caranya seperti tadi, 100 ya, kurangi ini semuanya jumlah, yaitu 13 tambah 10 tambah 30 tambah 20 tambah
12 ya. Nah, ini di total ketemunya tadi berapa? 85 ya. Berarti 100 kurangi 85, ketemunya 15%. Sekarang kalau sudah tahu presentasinya, kira-kira berapa siswanya ya? Jadi untuk robotik sama dengan 15 per 100 kali banyaknya siswa, yaitu 240 ya. Berapa ini? Sederhanakan 15 per 100 kali 240. Nolnya coret dulu deh. Tuh. Nah, 15 kali 24 360 bagi 10 36 ya. Oke, ini ketemunya 36 siswa. Ya. Lanjut. Grafik berikut memperlihatkan dosis obat yang masih aktif dalam darah selama 4 hari. Pada akhir setiap hari, perkiraan presentasi dosis obat yang masih aktif dari hari sebelumnya adalah ya. Pada akhir setiap hari, perkiraan presentasi dosis obat yang masih aktif dari hari sebelumnya adalah, coba lihat ini. Tadinya 80. Kemudian sekarang tinggal menjadi berapa? 36-an ya. Nah, berarti cara ngitungnya gimana? 36 per 40 per 80 ini ya. Maksudnya seperti itu. Kemudian di sini ini sekitar 20. Oh, berapa ini? Ini 10 ya. Sekitar 12 lah ya. 12 per ini berapa? 32 lah ya. Perhatikan. Pertanyaannya, pada akhir setiap hari perkiraan presentasi dosis obat yang masih aktif dari hari sebelumnya ya. Ini ketiga. Coba kita lihat, ini sekitar 5 ya. 5 per 12. Ini sekitar berapa ini? Kecil ini ya, 1 lah. Atau 2 ya. 2 sampai 1 sampai 2 lah. 2 per misalkan 5 lah ya. Nah, kira-kira kalau kita lihat data ini yang lebih cocok yang mana nih perkiraannya? Kalau ini sekitar 40% ini ya. Ini juga di bawah 50%. Ini sekitar 30% lebih ya. Ini ya mirip-mirip 40%-an. Kayaknya masuk yang ini ya. 40% kayaknya. Iya, seperti itu ya. Ini hanya perkiraan saja. Ya, saya kira itu untuk pembahasan kita tentang diagram lingkaran. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.